bed pasien ya, bagian kepalanya itu 30 sampai 45 derajat. Kemudian pasiennya suruh nengok ke sebelah kiri. Leher apa kepalanya? Lehernya. Kepalanya nengok sebelah kiri. Kita ngecek di leher sebelah kanan. Enggak usah disentuh-sentuh. Lihat aja ada peningkatan GVV atau enggak, ya. Sebetulnya kalau misalnya ya kalian nanti sudah S2 itu sampai diukur pakai penggaris ya. Tapi kalau cakupannya S1 cukup mengetahui cara ngeceknya, tinggikan kepala pasiennya 30 sampai 45 derajat. Pasien minta untuk menengok ke sebelah kiri kepalanya. Kita lihat di bagian leher sebelah kanan ada peningkatan GVV atau enggak, cukup situ. Ya. Jadi nanti pas ujian pun disebutkan gitu aja, ya. Bisa? Oke, leher udah selesai. Kalau GVP-nya nih ada peningkatan tuh kondisinya kondisi terkaitnya tuh apa aja? Biasanya pada pasien-pasien dengan CHF, gagal jantung, gagal ginjal. Jadi GVV itu kan di leher sini itu kan ada arteri ya, ada atrium dan atrium kanan, ya. Atrium kanan, vena cava superior, inferior itu adalah tempat darah, oksigen, cairan masuk, ya, mau ke jantung. Jadi kalau misalnya meningkat, berarti ini ada akumulasi cairan ke sini, ke bendung, dia nggak nyampe ke untuk diejeksikan atau untuk dipompa. Jadi dia ngebendung di sini, makanya dia meningkat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat GVV, beda kan dengan karotid. Kalau karotid dia kan berdenyut, ya. Kalau GVV nanti dia akan gini, ya kalau lihat. Karena saya dulu pernah punya pasien ya, buka ya ininya mungkin. Kita lihat bentuk dadanya, simetris enggak, ada apa namanya, kelainan bentuk atau enggak, ya. Kelainan bentuk itu bisa pigeon chest, bisa barrel chest. Kalau pigeon chest itu pernah lihat dada burung, ininya membusung, bawahnya datar, ya. Nah itu pigeon chest. Ya, ada yang barrel chest atau kita sebut dengan panel chest, itu dia cekung ke dalam, ya. Pada pasien-pasien PPOK, pasien TB paru udah lama, pasien pneumonia, ya, atau masalah kardio kayak CHF juga bisa barrel chest, ya, gitu. Kemudian ada lesi enggak, warna kulitnya bagaimana, ya. Kemudian ada luka bakar atau tidak, ada bekas luka operasi atau tidak, jaringan parut itu kayak keloid, tahu? Tahu. Ya. Jadi kalau misalnya kita kan kalau ada luka ketutupnya sempurna ya. Bahkan nggak ada bekasnya sama sekali kalau kita nggak ada masalah di metabolik ya, gitu, nggak ada DE, nggak ada hipertensi, gitu, pasti ketutup sempurna. Tapi kalau dia punya bakat keloid, dia akan kebentuk jendulan atau jaringan yang baru. Kayak gini, Bu. Nah, ya kayak gini ya, gitu. Ya, jadi upayakan mudah-mudahan kalau hamil tidak sesar ya, karena kalau sesar kan lumayan ya besar. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma estetika aja gitu ya, estetika aja. Ya, kalau suaminya menerima apa adanya sih nggak apa-apa. Amin ya Allah. Jadi kalau misalnya dia punya bakat keloid, upayakan untuk memang misalnya normal lahirannya ya. Berbakat. Akhirnya punya bakat, guys. Punya bakat juga ya. Bernafas seperti biasa. Nah, kita lihat gerakan dadanya. Dia akan naik turunnya sama apa enggak? Kalau dia naiknya bareng-bareng antara kanan sama kiri, turunnya juga sama. Ya, jadi hanya diinspeksi saja. Inspeksi pergerakan dada sama kiri, simetris atau tidak. Ya, gitu. Kemudian pernapasan perut, retraksi interkosta itu bisa dilakukan bersamaan tuh, ya. Jadi pasien pada saat tadi menggerakkan dada itu, kita cek dia dominan menggunakan pernapasan dada atau menggunakan pernapasan perut. Termasuk pada saat dia narik nafas, pas menghembuskan nafas, dia turun si kostanya ini, apakah misalnya kembali datar atau cekung banget ke dalam, ya. Berarti itu ada tarikan dinding dada, ya. Kalau ada tarikan dinding dada, berarti dia menggunakan otot bantu pernapasan. Pasiennya saking sesek, jadi dia berupaya keras untuk menggunakan otot bantu pernapasan pada saat bernapas. Ya. Kemudian ada asites enggak? Ya. Asites di bagian perut kita cek begitu aja dulu, ya. Biasanya kalau asites tuh perutnya besar, melebihi, isinya cairan.
mengkilat gitu ya. Nah, kenapa kita harus cek dan berhubungan dengan paru-paru di endokrin ini? Karena pada saat teman-teman minum air putih atau minum apa aja terlalu banyak, megah kan perutnya, yang ada kan dia kayak menekan ke daerah diafragma. Akhirnya pada saat mau nafas jadi sesek ya. Nah, itu yang kita analogikan kalau dia banyak terkumpul cairan di abdomen atau ada asites ya. Dia akan mengganggu kembang kempis paru-paru ya, atau ekspansi dada ya. Kemudian di apa namanya, masih di daerah dada itu berarti kita akan mengkaji sistem kardiovaskuler dan pernapasan ya. Kita pernapasan dulu, kita lihat dari premitus vokal. Premitus vokal itu teman-teman kadang cuma 1 titik ya, padahal harusnya 3 titik. Karena kan paru-paru itu ada atas, tengah, sama bawah. Ya, lobus atas, lobus tengah, lobus bawah ya. Jadi kita tempatkan di sini. Oke, sebutkan 77, sebutkan 77, sebutkan 77 ya, gitu. Kemudian yang hampir mirip dengan pemeriksaan premitus vokal adalah pengembangan dada ya. Pengembangan dada ya, pengembangan dada itu, sok tarik nafas, lihat jempol saya, dia balik lagi nggak? Nyatu lagi nggak? Nah, kalau nyatu lagi berbarengan berarti itu simetris. Tapi kalau yang ini sudah balik, yang ini diem, nah ada apa nih? Apakah ada cairan, ada atau ada massa sehingga kok pas mau relaksasi dia lambat. Ya, itu artinya tidak simetris. Itu pengembangan dada ya. Kemudian kalau pengembangan diafragma ini tidak perlu dicek ya, karena nanti kita tidak akan checklist ya. Kita masih ke paru-paru, kita perkusi dulu ya. Perkusi paru dari perkusa 2. 12 titik aja. 10 titik. 10 Ya. aja. 10 titik tapi sampai interkosta 12 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya gitu. Kemudian auskultasi juga sama. 10 titik dengan tadi teknik yang sama. Tarik napas, hembuskan, 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 tarik napas, hembuskan. Kita menggunakan bagian chest piece ya, jangan menggunakan bel ya. Kalau bel nanti untuk pemeriksaan ada di abdomen ya. Oke, bunyinya apa? Kalau tadi perkusi paru? Yang diketik, yang diketuk, diketuk. Loh, itu apa timpani. itu bunyi normalnya? Timpani. Bukan. Apa coba? Lupa. Resonan. Kalau auskultasi baru Vesikuler. ya. Kalau yang abnormalnya bisa ronti, bisa wheezing, bisa mengik, ya, stridor. Kalau stridor biasanya akan kedengarannya pada saat dia seperti orang kumur-kumur di sini. Ada sumbatan jalan napas di atas ya sini ya. Kemudian itu sudah, nanti yang belakangnya juga ya kalau paru-paru. Tapi kita selesaikan yang di depan dulu ya. Oke, kita ke kardiovaskuler berarti sama. Kita kalau tadi sudah mengecek perkusi paru, sekarang jantung. Jantung kan sebelah kiri. Jadi kita ngecek yang batas atas ke bawah, batas tengah ke samping ya. Sampai mana, Bu? Sampai mana? Sampai ada perubahan dari kalau jantung pada saat diketuk apa bunyi normalnya? Donus. Dalnas ya. Sampai ada perubahan dari dalnas ke organ bawahnya apa? Timpani. Nah, setelah timpani misalnya titiknya di sini di interkostal 5. Oke, kita tahu bahwa di sini dalnas, bawahnya udah timpani nih. Kemudian dari titik sini medial atau tengah sini ke lateral samping. Oke, sampai mana, Bu? Kita mengecek apakah makin ke bawah sampai ke depan aksila sini dia masih dalnas suaranya ya, kembali dalnas lagi, atau dia makin ke bawah makin resonan ya. Bagaimana tuh interpretasinya? Kalau makin ke bawah itu masih dalnas berarti dia ada pelebaran jantung. Kalau misalnya makin ke bawah makin resonan ya, interkostal 6, 7, 8 kan ya, resonan. Kenapa resonan? Karena ada organ paru-paru kan di sini.
Ya, organ paru-paru kan sampai ke sini. Makanya kenapa kita ngecek paru-paru sampai ke belakang kan? Ya, gitu. Diseliputi dengan paru-paru kan jantung itu ya. Makin ke bawah makin resonan, berarti itu normal. Ya, berarti tadi batasnya cuma sampai interkostal 5. Batas jantung normal adalah dari interkostal 2 hingga interkostal 5 sebelah kiri. Di atas interkostal 5 atau lebih dari interkostal 5 itu menunjukkan ada kardiomegali atau ada pembesaran jantung. Ya, teman-teman boleh sinkronkan dengan hasil ronsen biasanya ya. Ronsen dadanya biasanya kesan kardiomegali. Nah, ya kalau ada ronsen begitu, cek di pasiennya bener nggak ada kardiomegali ya. Oke, kemudian auskultasi jantung. Auskultasi jantung ada berapa titik auskultasi jantung? 4. Apa aja? S1, S2, S3 Oh, S1, S2, S3, S4. Oh, itu bunyinya, betul bunyinya. Iya. Betul bunyinya S1, S2, S3, interkostal. S4 ya. Di katup. Di katupnya Aorta, mana aja? aorta. Ini dari Aorta, aorta, mitral, Apex, apex sama satu lagi. pulmonal, aortik, pulmonik. Kalau 3 titik doang ya. Apex jantung. Interkostal 2, interkostal 2, interkostal 5. Kanan, kiri, kiri ya. Interkostal 2 kanan, aortik, interkostal 2 kiri, pulmonik, interkostal 5 kiri, apex jantung. Kalau mau ditambah yang tadi tricuspidalis, bicuspidalis, interkostal 3, interkostal 4 ya. Oke, ulangi. Aortik, interkostal 2 kanan, pulmonik, interkostal 2 kiri, tricuspidalis, interkostal 3, bicuspidalis, interkostal 4, apex Interkostal jantung, 5. interkostal 5 ya. Jadi yang kanan cuma satu ya, hanya area aortik aja ya. Saya normalnya apa bunyinya? S1, S2, S2 reguler, loop. Kalau S3, S4 itu udah bermasalah Ya. tuh. Ada murmur atau enggak galops ya. Galops. Kalau galops tuh kayak tapak kuda. Gitu tuh ya. Kalau murmur dia ada bunyi bising ya. Jadi duk duk gitu. Ada bunyi tambahan ya gitu ya. Jangan mau ada bunyi tambahan di jantungnya ya. Makasih. Oke, kemudian kita ke punggung. Ya Allah. Oke, di punggung mengecek paru-paru juga sama kayak tadi primitus vokal. 77. Kemudian perkusi. Ya, kemudian auskultasi. Napas hembuskan, tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan. Ya, udah selesai ya. Itu. Kemudian kita tidurin lagi. Udah selesai yang di paru-paru dan jantung, kita bisa ke abdomen. Nah, di abdomen ini kalau di video yang saya buat itu nggak boleh pemeriksaan fisiknya dari inspeksi ke palpasi, habis dari inspeksi ke auskultasi ya. Jadi kita inspeksi. Nah, menginspeksi itu boleh dari sudut sini, margin sebelah sini, atau kita dari sini ya. Kalau dari sini kelihatan ya. Atau boleh dari ujung sana ya. Jadi kelihatan dari bawah ikat antara kanan sama kirinya sama nggak, simetris nggak ya. Karena kalau kayak ibu hamil, dulu saya waktu hamil biasanya kalau bayinya udah agak besar misalnya si bayinya aktif, dia nonjolnya ke sebelah kanan kepalanya, kakinya sebelah sini kan ke bayi ya gitu ya. Nah, nanti si abdomennya nggak akan simetris, jadi dia akan ada naik sebelah kanan, tapi itu normal kan, sedang ada janin ya. Tapi kalau misalnya pada laki-laki atau kalian yang tidak hamil, nanti abdomennya tidak simetris, misalnya naik sebelah ya atau turun sebelah gitu ya, pokoknya nggak simetris ya, atau tadi cembung banget gitu ya, melenting ya, atau cekung sekali gitu ya, berarti itu ada kelainan ya. Kelainan bentuk abdomen. Kemudian simetrisitas enggak, kemudian pergerakan perut ya, simetris enggak, itu aja disebutin aja itu mah. Apalagi bentar perut boleh, tapi kan kita pasti pegang-pegang ya, nanti aja dulu kali ya.
kita inspeksi auskultasi aja dulu ya. Nah, auskultasinya ada dua, auskultasi bising usus, auskultasi bruit vascular. Kalau bising usus menggunakan chest piece, kalau bruit vascular menggunakan bell ya. Nah, patokannya ini dibagi 4. Ini kan umbilikusnya ini senternya. Kita bagi 4, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah ya. Kita tempatkan dulu semuanya, semua kuadran. Baru misalnya mana nih yang paling dominan kedengeran di telinga kita, baru kita tempatkan di sini. Misalnya baru kita hitung 1 menit bising ususnya. Ya, bising usus seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba langsung nempatin di sini, ya. Gitu. Kemudian bruit vascular. Bruit vascular itu bunyi bising atau bunyi murmur, ya. Pada apa? Pada pembuluh darah. Karena kan di abdomen kita itu ada pembuluh darah besar, arteri, ya. Sehingga kalau ada sumbatan di pembuluh darah, darahnya maksa ke area pembuluh darah yang menyempit, pasti akan menghasilkan bunyi. Ya, namanya bunyi bruit atau bising abdomen. Ya, di area mana saja. Bunyinya seperti apa sih? Gitu loh, kayak gitu murmur ya. Murmur abdomen itu nggak boleh ada pada orang normal ya. Titiknya di mana aja. Nah, sama. Patokannya adalah umbilikus ini. 2 sampai 3 jari di atas umbilikus, kanan sama kiri. Di sini area apa? Arteri apa nih? Ada organ apa? Di kanan atas ini sama kanan kiri. Nah, arteri renalis ya, kanan. Kita tarik garis lurus. Sebelah sini lagi apa? Renalis juga, karena kan ginjal kanan sama kiri. Ya, gitu. Kemudian tengah-tengahnya aorta. Ya. 3 jari, 2 sampai 3 jari di bawah umbilikus, sebelah sini iliak. Ya, kanan, tarik garis lurus lagi. Iliak kiri. Tinggal ke bawahnya lagi, femoral ya. Jadi femoral, iliak, renal, tengah-tengah aorta. Gampang ya? Oke. Normalnya nggak boleh ada, ya. Kalau bising usus harus ada, ya. Tapi nanti tergantung apakah dia lemah, apakah dia normal. Normal itu kan berarti dalam 1 menitnya harus berapa, gitu ya. Atau dia hiperaktif, hiperperistaltik, ya. Gitu. Jadi dia misalnya kayak pasien diare itu pasti kenceng bising ususnya, atau kalian kelaparan pasti kenceng bising ususnya, ya. Kemudian nah ini asites. Ya, asites, distensi apa? Distensi abdomen. Ya, distensi abdomen itu ada beberapa maksudnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan distensi atau perutnya besar ya dan embung ya gitu. Bisa karena tadi ada janin, atau misalnya ada massa atau tumor, atau ada akumulasi feses ya, itu bisa menyebabkan kalau kalian nggak bisa BAB kan ini kembung, atau kebentuk misalnya kalian nggak bisa kentut, nggak bisa flatus, kembung juga kan distensi pasti ya gitu. Atau ada cairan juga sama akan distensi ya gitu. Jadi ada beberapa indikasi pasien bisa distensi abdomen. Kemudian lingkar perut dulu ya tadi ya. Oleh herniasi Boleh nanti abis ini ya. Kita ini dulu ya. Nah, lihat nih ya. Ini kenapa saya tempatkan incinya di atas? Ini kan inci nih, yang gede-gede kan inci tulisannya, yang bawahnya senti. Nah, udah misalnya menyatu gini, baru dibalik. Berarti berapa misalnya? 62, 63 lah ya. 62, 63 cm gitu. Kenapa sih harus dibalik begitu? Ngira-ngira. Tidak dikira-kira oleh kitanya ya. Kalau misalnya di sentinya udah di atas, kita pasti akan diatur pakai sama kita nantinya ya. Gitu. Jadi nanti tidak akurat hasilnya ya. Gitu. Karena kita tidak sedang mengukur baju. Kemudian ada lesi juga, ada apa? Striae, ada stretch mark ya. Ada Spiderman. stretch mark tuh yang kayak gimana? Dia kayak pembuluh darah yang meregang gitu ya. Bisa jadi karena dia habis karena dia obesitas, atau dia ada cairan, atau pada ibu hamil ya. Itu kan meregang tuh. Ada diastasis rectus abdominis. Ya. Kemudian spider navy, dia kayak bintik merah, tapi pas dilihat itu seperti jaring laba-laba ya. Jadi dia ada akarnya ya. Itu
biasanya pada pasien-pasien kegagalan hepar, CA hepar, sirosis hepatis ya, itu biasanya ada spidernya. Kemudian tadi herniasi umbilikal ya. Kalau tadi GCV mah harus ditinggikan. Kalau herniasi umbilikal ini tidak menggunakan bantal pasiennya. Tidur terlentang atau supinasi. Kemudian pasien betul ngangkat kepala atau fleksi ya. Pak coba tundukkan, nempelkan ini dagunya sampai ke, kalau bisa sampai ke dada sini ya, sambil melihat ke daerah abdomen. Ya, kita lihat di bagian umbilikalnya sini, apakah ada penonjolan atau bahkan dia ketarik ke bawah. Dia jadi kayak cekung ke bawah. Kenapa? Kalau misalnya sampai kejadian kayak gitu, berarti otot-otot di sekitar abdomennya tuh lemah, karena dia bergerak begitu aja udah sampai ketarik ya, gitu. Biasanya ada kelainan di hepar juga ya kalau kayak ini ya, atau ada trauma biasanya ya. Itu yang kita sebut dengan herniasi umbilikal. Jadi ada penonjolan atau tertarik ke dalam ya. Pada saat tadi dia fleksi. Jadi nggak pakai bantal ya. Jadi tekan nggak Bu? Nggak usah sih, paling kita gini aja nih biar kelihatan ya, gini, tapi kita nggak usah tekan, kita lihat aja di sini sebagai batasan kelihatan di mana nih ininya, apa namanya, penonjolannya ya. Kemudian bisa disebut juga asites. Visi khusus sudah, berikan semua sudah. Oh, asites. Kalau misalnya asites, misalnya kalian dapat kasusnya asites ya. Asites itu ada dua cara ngeceknya, balot teman dan shifting down. Kalau balot teman dengan palpasi, jadi pasien dikumpulkan ininya ya, kemudian coba tangannya begini Kak. Nah, nanti ini yang membatasi begini ya, kemudian kita gitu ya, atau diginikan satu sisi, nanti akan ada getaran kerasa ke situ, ada gelombang cairan. Yang ini pun harus sama ya, atau boleh begini ya, jadi digoyangkan, jadi seperti pemeriksaan Leopold ya. Itu balon teman-teman. Kalau shifting dullness menggunakan perkusi. Posisi pasien terlentang dulu. Kemudian suruh miring. Ya, miring. Ya. Kemudian tunggu 15 detik dulu ya. 15 detik supaya kalau dia ada cairan akan turun ke bawah. Baru kita perkusi lagi. Makin ke bawah itu dullness ya. Harusnya kan ke bawah itu ada organ gaster, harusnya timpani ya. Tapi kalau misalnya ini seluruhnya dullness, berarti itu menunjukkan bahwa dia ada cairan. Berarti itu positif asites ya, gitu. Itu caranya shifting dullness. Kalau pas ujian boleh salah satu aja Mbak? Kalau di sini sih di ini dua-duanya ya. Kalau salah satu berarti setengahnya doang. Oke, kita udah auskultasi sudah, kemudian perkusi tadi beberapa shifting dullness sudah. Kita palpasi ya. Palpasi itu ada dua, palpasi ringan, palpasi dalam. Ya. Palpasi ringan, palpasi dalam. Palpasi ringan itu kita ngecek semua kuadran. Pak nyeri enggak, dilepas nyeri enggak, ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak, ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak, ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak. Ya, karena pasien ada, saya bilang di video, ada yang dia nyeri lepas, ada yang dia hanya nyeri tekan, ada yang dua-duanya. Ya, tergantung organ mana yang kena. Ya, gitu. Kemudian palpasi dalam juga ada dua. Ya, satu ginjal, satu lagi hepar. Nah ini awas hati-hati suka terbalik ya. Kita yang ginjal dulu. Ini satu tangan sini, kuadran kanan atas ya. Kemudian kita tekan. Ya, normalnya tidak teraba, tidak ada nyeri. Tapi kalau pasien tidak teraba tapi dia ada nyeri, berarti dia biasanya ada indikasi masalah di perkemihan ya, atau gagal ginjal mungkin ya. Tapi untuk memastikan kembali kan kita nggak mungkin karena hanya dari nyeri aja gagal ginjal nih pasien, nggak bisa. Kita harus USG ya, atau CT scan abdomen ya gitu. Oke, kemudian ini satu lagi. Nah ini ginjal ya. Kalau hepar ini kita tekuk ya, pasien tarik nafas, kita pakai dua tangan. Tekan ya, ya gitu. Karena kalau cuma begini aja ya nggak bakal
nggak bakal kerasa, nggak bakal kerasa nyeri pasiennya ya. Gitu. Jadi harus sekitar 4-5 cm kedalaman kita nekennya ya. Oke, itu untuk hepar. Kemudian palpasi yang berikutnya adalah palpasi ada masa feses atau enggak ya. Kalau dia nggak bisa BAB kayak pasien dengan CA kolon, kan dia konstipasi ya biasanya. Nah ini akan numpuk si feses di sini. Jadi pada saat kita palpasi begini, wah ini numpuk. Ya keraba pasti. Kalau kolon yang ngeras itu pasti pas kita gini kan dia gerak ya gitu. Ya gerak. Kemudian apalagi? Kalau untuk yang perkembangan palpasi kandung itu mah tambahannya saja ya. Apalagi setelah itu, nah nanti untuk pencernaan ada khasnya lagi ya. Ada yang memang tidak ada di endokrin ya. Ngecek ekstremitas, ngecek ada palmar erythema dan lain sebagainya ya. Nanti setelah ini aja. Kalau untuk di abdomennya sih fokusnya tadi ya sama aja ya, seperti yang endokrin ya. Itu. Kemudian kita ke genitalia dulu ya. Sebelum ke genitalia apa? Kita ada di bagian pinggang, yaitu ngecek CVA ya, costovertebrae angle ya, CVA. Kalau yang punya saya sih ada nih perkusi CVA nomornya nggak ada ya? Oh nggak ada. Yang dia walaupun tidak perkemihan tapi kan di endokrinnya ada sebetulnya ya, jadi itu harus dicek. Nah ini cervical, ini kan torakal, ini lumbal ya, ini coccygeus ya. Jadi lokasinya di mana kalau ginjal? Di torakal 12, lumbal ketiga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sekitaran sini lah ya. Ginjal. Makanya kan kalau pasien gagal ginjal itu kan suka sakit pinggang ya. Ya. Sakit? Sakit. Nah, karena nggak ada permasalahan. Kalau dia sakit, kalau dia sakit biasanya ada batu ginjal, ada batu saluran kemih atau infeksi saluran perkemihan ya. Gitu ya. Kemudian genitalia itu kita cek, boleh dicek langsung atau kita tanya aja ya. Kita cek daerah genitalianya, kebersihannya, ada discharge enggak ya. Kemudian discharge-nya warna apa, banyak apa enggak gitu ya. Kemudian urine output ya. Urine output kalau dia pasien terpasang kateter ya. Jumlahnya, warnanya gitu ya. Kemudian bau betul, terus apa lagi ya, ada keruh apa enggak ya. Kalau keruh kita curiga dia ada batu ya, batu saluran kemih yang memang seperti pasir gitu ya, itu ada batu ya. Kemudian kalau pasiennya tidak pasang kateter, kita bisa tanya bagaimana kemampuan berkemihnya ya, ada nyeri enggak, berkemihnya tuntas enggak, lancar enggak gitu ya. Karena kan kemarin kayak kasus-kasus kayak BPH nggak bisa kencing, atau ada keinginan kencing cepet-cepet tapi yang keluar cuma menetes-netes ya. Kemudian ada juga yang kalau misalnya infeksi saluran perkemihan, kencingnya panas kerasanya ya gitu. Jadi ada nggak dirasakan oleh pasien tersebut ya gitu. Oke. Kemudian sekarang kita ke integumen dan ekstremitas. Ya Pak. Ini spesial. Hanya saya lampirkan adalah pengkajian untuk luka DTM saja ya. Tapi nanti yang di integumen itu nanti teman-teman jelaskan misalnya yang ada dalam integumen itu ada luka bakar, luka tekan, luka bukan luka hati ya, luka diabetes. Sama luka satu lagi luka post ya, luka post operasi ada di integumen tuh ya. Nah, kalau untuk yang endokrin spesial dia menggunakan Wagner classification atau Wagner assessment ya. Ada derajat 0 sampai dengan 5. Gampang ngapalinnya. Ya kalau lihat ini tuh harus pusing ya. Oke, kalau 0 nggak ada luka. 1 lukanya ya atau ulkusnya hanya sampai epidermis atau lapisan kulit yang paling atas. 2 sama 3 itu sama karakternya, yaitu nyampe subkutan, nyampe ligamen, nyampe tendon. 3 juga sama, cuma bedanya apa 2 sama 3? Kalau 2 nggak ada abses, 3 nggak ada abses, ada abses. Kalau 2 nggak ada abses, kalau 3 ada abses ya. Atau kalau di sini kalau 2 tidak ada osteomyelitis,
3 ada osteomielitis. Abses tuh nanah ya. Berarti kan ada infeksi di situ ya. Kalau 2 mah belum ada. Nah, 4 sama 5 juga sama. Ya. Kalau sama-sama gangren. Namanya gangren kan berarti lukanya udah hitam, nekrosis ya. Ada kedalaman lukanya bahkan bisa ada guanya gitu ya, dalam banget ya gitu. Kemudian berbau khasnya ya, ada pusnya gitu ya. Nah, itu khas pada gangren tuh. Nah, bedanya apa 4 sama 5? Kalau 4 dia paling gangrennya hanya ujung-ujung jari-jari kaki saja sampai ke tumit ya, atau tumit. Kalau misalnya 5 dia ekstensif, dia bisa sampai ke kaki, seluruh kaki ya. Jadi dia bisa ngerempet ke kaki yang lebih atas, lebih distal ya. Misalnya awalnya dia hanya di sini, bisa bolong sampai ke telapak kaki. Iya, banyak kejadian seperti itu ya. Pasien-pasien suami saya juga tanpa ya kayak gitu. Tapi bisa sembuh lagi ya tanpa amputasi ya, kalau perawatan lukanya betul. Dan apa? Kontrol gula yang pasti ya, kontrol kalau gulanya terus di atas 200 terus, susah mau sembuhnya ya gitu. Kemudian, nah udah tuh, itu khusus untuk ulkus DM ya. Nah, yang lain-lainnya nih, yang poin 42 sampai ke mana nih? 49 ya kalau di saya ya. Sampai ke kaji area sekitar luka, itu nanti di tegumen pun teman-teman kaji ya. Jadi luka apapun, mau luka DM, mau luka tekan, mau luka post-op ya. Kemudian luka bakar, itu dikaji juga apa saja luas lukanya ya. Kalau ini berarti kan panjang kali lebar kalau luas lukaan ya. Kemudian apalagi eksudat, cairan yang keluarnya ya. Jenisnya apa? Apakah serosa, apakah hemoserosa, apakah sanguinus ataukah purulenta ya. Kalau serosa biasanya warnanya jernih, agak kekuningan ya. Kalau hemoserosa, hemo itu kan berarti darah, seros itu kan berarti tadi agak kekuningan, berarti dia kuningnya itu udah campur sama darah segar ya. Sanguinus itu biasanya dia agak pucat ya warnanya. Kemudian kalau purulenta dia seperti susu ya, seperti susu, jadi pus isinya ya gitu. Nah, tipe eksudatnya kita sudah tahu banyaknya ya, banyak enggak, sedikit atau cuma sedang ya, itu mah tinggal disebutin aja ya. Kemudian dasar luka misalnya kan luka di sini nih. Nah, ini dasarnya, ini kan dasar atau base wound-nya. Ini apa namanya, pinggir luka, ini sekitaran luka kan ya, gitu. Nah, dasar luka warnanya apa? Pink, merah, kuning, hijau atau unstageable. Kalau unstageable itu berarti nggak terdeteksi dia warnanya apa. Karena udah bocor, udah campur nekrosis, udah campur dengan pus, udah campur ada selautnya warna kuning kayak lemaknya, jadi udah nggak jelas warna lukanya ya gitu. Biasanya itu luka kronik ya. Kemudian ada nyeri apa enggak, tanya pasiennya, Pak masih ada nyeri nggak Pak, masih bisa digerakkan nggak kakinya. Nah, itu dikaji oleh kita ya, kemampuan bergerak. Batas luka nih, sekitaran lukanya ada eritema, ada kemerahan, ada edem ya, ada gatal, akralnya bagaimana. Kemudian periwound sini yang agak jauhnya gimana, ada nekrosis enggak, edema enggak, eritema enggak ya, dan juga gatal ya. Oke, sebelum kita ke Abi sebentar ya, kita break bagian kalau di luar memang menggunakan alat khusus, ada Dopplernya ya, cuma kita belum punya ya karena memang harganya mahal. Saya pernah modifikasi dengan menggunakan Doppler DJJ yang untuk ngecek janin bayi. Cuma saya nanya di sini nggak ada ya, harus minjem ke kebidanan ya. Jadi kalau misalnya DJJ nanti kan kita ngecek nadinya di dorsalis di sini. Nah, kita kasih jelly, kemudian kita tempatkan si Dopplernya itu nanti akan dek gitu ya. Walaupun tidak sekencang jantung janin ya gitu. Karena kalau kita meraba pun daerah dorsalis pedis itu pasti harus beberapa kali ya. Karena lemah, nggak sekuat di radialis ataupun brachialis ya gitu.
Kalau misalnya nggak kerabat di dorsalis pedis, boleh kita tempatkan di mana ini? Namanya bukan pretibia, popliteal. Bukan popliteal. Dorsalis pedis sama satu lagi apa? Lupa. Kita ngeceknya di telapak kaki dan juga punggung kaki. Titiknya totalnya ada 12 ya. Bagian telapak kaki ada 9, bagian punggung kaki ada 3. Ada 3 titik. Titiknya lihat ya. Ini 1, 2, 3. Jadi nggak usah digini-gini. Ya, Pak terasa nggak? Pak terasa nggak? Pak terasa nggak? Gitu ya. Nah, yang bawahnya lagi ikutin alur yang tadi. 1, 2, 3. Terus mengerucut 2 titik. 1, 2. Ini kelihatan nggak? Nanti nggak bisa lagi, kesini lah. Karena di video kayaknya nggak saya praktekin kan? Iya. Ini dikerucutkan lagi jadi 1 titik. Ya, ulangi ya. 1, 2, 3. Bawahnya lagi 1, 2, 3. Kemudian 2 titik. 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 3 titiknya lagi yang di punggung kaki. Punggung kaki di sini 1. Ini ya. Bu, gimana kalau di sini ada luka? Ya kita jangan memaksakan yang ada daerah lukanya, apalagi bolong sampai sini. Ya, janganlah dicek pakai itu ya. Berarti kita pertahankan yang sehatnya. Kenapa kita mengecek ini? Untuk mengantisipasi supaya pasiennya bisa merawat kaki, supaya menghindari supaya tidak terjadi luka lagi gitu ya. Kita mengetahui sirkulasinya masih bagus atau enggak ya gitu. Itu tujuannya. Gitu ya, itu untuk monofilamen, mengecek sensasi ya. Kemudian kemampuan menggerakkan tangan ya, kakinya diangkat, diluruskan, ditekuk seperti menginjak pedal, pasiennya masih mampu apa enggak ya gitu. Kemudian kekuatan otot, masih ingat kekuatan otot gimana? Habis suruh angkat tangannya diapain? Dikasih tahanan. Kalau misalnya dia dikasih tahanan nggak jatuh, berarti berapa kekuatan ototnya? 5 ya. Kalau misalnya dia angkat, kemudian kita kasih tahanan nggak lama jatuh, 4. Kalau dia angkat langsung jatuh, 3. Kalau dia hanya geser-geser, 2. 1 hanya gerak jari-jarinya saja. Kalau 0 berarti tidak ada kekuatan otot. Itu harus hafal mutlak ya, sampai kapanpun ada ya. Kemudian refleks bicep tricep. Tadi tuh itu namanya. Ya. Nah, gitu. Relax aja. Nah, ini ada tendon sini. Ya. Kerasa nggak ada kayak nyetrum minimal? Kok Anda tidak bergerak? Tricep. Terus tricepnya di sini, jangan pas bagian tulang sakit. Ini ada tendon di tengah-tengah sini. Nauti. Nggak kerasa tuh. Kerasa nggak? Kurang. Ada. Nyet. Bohongannya. Ini nggak berjalannya. Refleksnya bohongan. Kemudian ini patella dan Achilles. Kerasa. Patella tuh sini nih. Ya. Nah, kalau pasiennya bisa duduk, dia duduk di samping tempat tidur, ya. Kemudian bisa ginikan, ya, gitu. Tapi teman-teman jangan di depan ya, nanti takut ketendang ya. Ada kejadian mahasiswa saya sampai ketendang ya. Ternyata pasiennya hiperrefleks ya, dia ketendang hampir kena mukanya. Udah meduduh pukulnya. Itu refleks ya, refleks fisiologis atau kita sebut dengan refleks yang normal. Ya, ada di orang dewasa ya. Kemudian apa lagi? Kalau nggak ada refleksnya, Nggak ada refleksnya. Nah, itu berarti ada gangguan persyarafan kalau kayak gitu. Ada yang kita sebut dengan hiporefleks kan? Gitu. Kemudian kemampuan berjalan. Ini mah disebutkan saja. Misalnya pasien mampu berjalan, berarti kita kaji gaya berjalannya seperti apa, ekspresi berjalannya, pasiennya ada nyeri enggak, pandangannya kabur enggak, ya gitu. Kemudian akral tuh kan kita pakai handscoon, jadi kita buka sedikit ya.
ininya juga yang bawah juga sama. Hasilnya weh. Kemudian CRT ya kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik ya, normalnya kurang dari 2 detik. Labingfinger kalau dia bersatu berarti dia positif ya, ada hipoksia. Kalau dia masih ada celah ya berarti, nah kalau ini masih ada celah ya, ini ya yang ini aku punya. Nah ini kan masih ada celah tuh ya, berarti masih normal. Adalah. Masih normal ya, labingfingernya negatif. Kemudian apa lagi? Tremor. Tremor. Kalau tremor coba ini kalau misalnya gemeter berarti itu ada tremor ya, artinya dia ada Deg-degan nih, kena berarti dia ada kelebihan hormon tiroid Hormon tiroid. ya pada pasien hipertiroid. Kemudian edem terakhir ya. Kalau edem ini dicek di pretibia sini ya, dan juga dorsalis pedis. Gitu ya. Kalau dia kembali lagi langsung berarti nggak ada edem. Tapi kalau dia kembalinya lama, kita ukur atau kita lihat derajatnya 1, 2, 3, 4 ya. Sudah kalau endokrin ya. Untuk